Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa gregetan karena program yang lagi dijalanin tiba-tiba lemot banget? Atau mungkin kalian penasaran, gimana sih matematika abstrak itu beneran dipakai buat ngatur performa kode di dunia nyata? Kalau iya, pas banget nih. Hari ini kita bakal bongkar habis rahasia di balik relasi rekurensi dan analisis kompleksitas algoritma. Tenang aja, konsep matematika yang kelihatannya ribet ini bakal kita sulap jadi fondasi logis yang super gampang dipahami. Jadi siapkan fokus kalian, karena kita bakal lihat langsung apa sih yang bikin sebuah sistem IT modern itu bisa lari kencang atau malah merangkak lambat. Let's go! Oke, kita langsung masuk aja nih ke masalah intinya. Pernah kan lagi asyik-asyik ngejalanin program, tiba-tiba kursornya muter-muter terus nggak kelar-kelar? Pertanyaan besarnya, kenapa sih ada program yang jalannya jauh lebih lambat dibanding yang lain, padahal spek komputernya udah dewa? Nah, ternyata masalahnya itu seringkali sembunyi di dalam kodenya sendiri. Spesifiknya di cara algoritma itu dirancang. Ini ibarat bahasa rahasia dari kecepatan kode. Dan untuk memecahkannya, kita harus paham fondasi matematika di baliknya. Biar gampang, alur pembahasan kita kali ini udah disusun runut banget. Pertama, kita bahas akar permasalahannya. Kedua, dasar rekurensi. Ketiga, cara mengukur kecepatan. Keempat, perbandingan efisiensi. Dan yang terakhir, perannya dalam sistem IT yang lebih luas. Kita mulai dari bagian pertama, akar permasalahan. Kenapa sih algoritma bisa ngalamin bottleneck atau macet? Gini, kalau kita cuma ngolah data yang sedikit, hampir semua kode bakal kerasa ngebut. Nggak kelihatan bedanya. Tapi, coba perhatiin apa yang terjadi waktu datanya mulai bengkak. Gejala-gejala performa buruk bakal langsung bermunculan. Mulai dari fungsi rekursif yang nge-lag, proses ngurutin data yang jadi super lambat, sampai sistem yang tiba-tiba kena bottleneck. Pas datanya udah masif, algoritma yang dirancang asal-asalan itu bukan lagi sekedar gangguan kecil ya, tapi udah jadi penghalang utama yang bisa bikin sistem lumpuh. Makanya kita butuh banget pendekatan matematis buat deteksi dan benerin masalah ini dari awal. Lanjut ke bagian kedua, dasar-dasar rekurensi. Atau gampangnya kita sebut efek domino di dalam kode. Jadi, apa sih sebenarnya relasi rekurensi itu? Kalau pakai bahasa sederhana, ini tuh sebuah persamaan yang nilainya sangat bergantung pada nilai-nilai yang ada sebelumnya. Jangan pusing dulu dengar istilah matematikanya ya. Coba bayangin aja susunan kartu domino. Kalian kan nggak bisa menjatuhkan domino kelima kalau domino keempatnya belum jatuh kan? Nah, setiap langkah butuh langkah sebelumnya biar bisa selesai. Intinya, ini adalah konsep blok bangunan paling dasar banget dalam logika pemrograman. Biar makin kebayang, kita urai pakai contoh yang simple banget. Di langkah pertama, kita punya kondisi awal. Sebut aja nilai A1 itu 2. Ini domino pertama kita nih. Terus di langkah kedua, ada rumusnya. Nilai AN sama dengan nilai sebelumnya ditambah 2. Jadi buat cari tahu langkah berikutnya, kita cuma perlu lihat ke langkah sebelumnya, terus tambahin 2. Gampang kan? Hasilnya di langkah ketiga, kita dapat deretan angka yang rapi banget. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sesederhana itu. Langkah kedua nggak bakal pernah ada kalau nggak ada langkah pertama. Nah, konsep ini juga digambarin dengan sangat cantik di deret angka yang udah terkenal banget, deret Fibonacci. Di sini, kita butuh 2 nilai dari masa lalu. Langkah pertama, kita mulai dengan nilai 1 dan 1. Langkah kedua, buat cari nilai ketiga, tinggal jumlahin aja 2 nilai sebelumnya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut ke langkah ketiga. Nilai keempat itu hasil dari 2 ditambah 1, yaitu 3. Terus aja gitu, jadi 5, 8, dan seterusnya. Ini tuh bukan cuma teka-teki matematika biasa loh, tapi pola visual nyata tentang gimana operasi komputasi itu saling menumpuk satu sama lain. Kalau di dunia pemrograman beneran, pola rekurensi ini sering banget muncul dalam wujud fungsi rekursif. Contohnya pas ngitung faktorial. Nilai faktorial sebuah angka itu bergantung banget sama faktorial angka di bawahnya. Buat ngitung 4 faktorial, komputer itu nggak langsung tahu jawabannya. Dia harus mecah itu jadi 4 kali 3 faktorial, terus 3 dikali 2 faktorial, sampai akhirnya nyentuh dasar yaitu 1. Baru deh dapat hasilnya 24. Ini bukti visual yang jelas banget gimana sebuah algoritma itu memanggil dirinya sendiri berulang-ulang. Tapi tunggu dulu, kira-kira seberapa efisiensi proses manggil diri sendiri ini? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengukur kecepatan dengan back-O. Ini ibarat tongkat ukurnya algoritma. Sebelum kita bisa menilai, kita harus paham dulu nih, apa itu kompleksitas algoritma. Ingat ya, kompleksitas itu sama sekali bukan tentang menghitung berapa ribu baris kode yang kalian ketik. Bukan itu. Kompleksitas adalah ukuran super jelas tentang efisiensi algoritma yang dinilai ketat dari 2 hal aja, waktu eksekusi dan penggunaan memori.
Pendeknya, seberapa ngebut programnya jalan dan seberapa rakus dia makan ruang di memori komputer kalian saat datanya makin melimpah. Nah, buat ngukur waktu eksekusi tadi, kita pakai alat ukur yang namanya notasi Big O. Ini tuh semacam notasi matematika standar buat ngegambarin tingkat pertumbuhan dari waktu eksekusi algoritma kalian. Big O ini semacam bagan ukuran yang simple banget. Daripada ribet ngitung waktu dalam satuan detik, yang pastinya bakal beda-beda di setiap komputer, Big O ini lebih fokus ke trennya. Jadi gimana sih performa algoritma kalian kalau data yang diproses itu membengkak? Dari cuma 100 jadi sejuta data? Yuk kita bandingin langsung biar kelihatan bedanya. Pertama, kita punya O of 1 atau waktu konstan. Contohnya pas kita ngakses indeks di sebuah array. Mau datanya ada 10 atau sejuta, waktu prosesnya bakal tetap sama, cepet dan stabil banget. Terus yang kedua ada O of n atau linear, contohnya pencarian linear. Waktu prosesnya bakal nambah sejalan secara proporsional sama jumlah datanya. Ini masih lumayan oke lah, tapi coba perhatiin yang ketiga, O of n kuadrat atau kuadratik, contohnya algoritma bubble sort. Ini waktu eksekusinya naiknya gila-gilaan. Bayangin, untuk 100 data aja komputer bisa disuruh kerja sampai 10.000 langkah. Pertumbuhannya bahaya banget kalau nggak kita waspadai. Masuk ke bagian keempat, perbandingan efisiensi. Pertarungan antara linear search versus bubble sort. Coba bayangin kalian punya 100 keping data. Si linear search dengan kompleksitas ON ini bakal kerja dengan cara ngecek datanya satu-satu, urut dari awal. Kasus terburuknya, ya dia bakal ngelakuin maksimal 100 kali pengecekan. Udah, kelar. Efisien banget kan? Sekarang coba bandingin sama si bubble sort yang punya kompleksitas ON kuadrat. Dia bakal ngurutin data dengan cara ngebandingin semua pasangan elemen yang ada secara berulang-ulang. Jadi jumlah kerjanya bukan 100 lagi, tapi meledak jadi puluhan ribu operasi buat data yang sama. Perbedaan ini benar-benar jadi penentu apakah sistem kalian bakal responsif atau malah ngehang total. Terus apa hubungannya semua penjelasan awal kita soal rekurensi sama si Big O ini? Nah, ini dia intinya. Algoritma rekursif kayak merge sort atau deret Fibonacci tadi, itu punya pola rekurensi bawaan dari sananya. Pola matematika tempat fungsi itu manggil fungsi sebelumnya, nah itulah yang akhirnya nentuin seberapa besar nilai Big O-nya. Intinya, kalian nggak bakal bisa tahu seberapa efisien sebuah algoritma kalau nggak paham relasi rekurensinya. Dua konsep ini benar-benar saling melengkapi, kayak dua sisi dari koin yang sama. Dan akhirnya kita ke bagian kelima, perannya di sistem IT. Mari kita lihat gambaran besarnya. Kalian mungkin mikir gini, oke, teorinya keren, tapi buat apaan sih di dunia nyata? Jangan salah, pemahaman soal rekurensi dan Big O ini justru jadi senjata paling rahasia di dunia IT modern. Mulai dari analisis program, bikin algoritma machine learning, ngolah big data yang baris informasinya nyampe jutaan per detik, sampai ke cybersecurity yang butuh deteksi ancaman secara instan, semuanya bergantung banget sama optimasi ini. Tanpa algoritma yang efisien, proses machine learning bisa makan waktu berbulan-bulan, dan ngolah big data bisa bikin server langsung down. Jadi, matematika diskrit ini secara harfiah menyelamatkan miliaran dolar di industri teknologi. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua pembahasan. Pertama, relasi rekurensi itu adalah pola di mana nilai saat ini butuh banget nilai sebelumnya, persis kayak efek domino. Kedua, kompleksitas algoritma itu adalah alat ukur yang sejati buat menilai efisiensi waktu dan memori, bukan dari seberapa panjang kodenya. Dan yang ketiga, notasi Big O adalah metrik wajib buat nganalisis dan ngejaga supaya sistem IT modern kita tetap hidup dan ngebut. Nah, sekarang kalian udah resmi menguasai bahasa rahasia di balik kecepatan program. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik nih buat kalian renungkan. Di era sekarang di mana data global itu nambahnya gila-gilaan setiap detiknya, kira-kira algoritma yang kalian tulis atau yang dipakai perusahaan kalian sekarang benar-benar udah siap belum buat ngadepin masa depan? Memahami fondasi matematika ini adalah langkah pertama untuk memastikan jawabannya adalah iya. Jadi, yuk mulai perhatiin lagi kodenya, cek kompleksitasnya, dan pastikan sistemnya bisa lari tanpa hambatan. Terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi yang seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan keren selanjutnya.